wudhu bisa menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Kalau tayamum itu bisa menggantikan wudhu atau mandi, tapi tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Hanya saja karena harus sholat, maka ketika tidak bisa wudhu, penggantinya tayamum itu hanya sekedar untuk agar dibolehkan sholat, hadasnya tidak hilang. Makanya dalamnya tayamum itu bukan profil hadas, tapi istibahati sholat, agar boleh sholat. Ini nggak pernah kencang ini, kayaknya pernah kencang itu. Oh banyak itu. Bikin kurang. Ganti aja yang itu. Oh, yang mimbar. Cek. Udah nyala. Wasyarat itu tayamumi, ya syarat-syarat bolehnya tayamum itu satu asyarat, ada 5 hal. Jadi ada 5 syarat bolehnya seseorang tayamum. Pertama, wujudul mudri disafarin au maradin, adanya udzur karena safar atau sakit. Safar, dalam keadaan safar sulit dapat air, bukan safar kemudian jadi boleh tayamum, kan? Kalau lagi safar tidak ada air tetap harus pakai air wudhu, tapi ketika safar sulit air, tayamum. Jadi ada udzur karena safar atau bepergian, atau maradin atau sakit. Maksudnya sakit yang tidak bisa kena air. Apakah sakit panas umpamanya, atau sakit yang demam, kan, sehingga kalau kena air malah tambah sakit, atau sakit di anggota badan yang termasuk anggota wudhu. Yang kedua, wadukhul waktu sholat. Boleh tayamum kalau waktu sholat sudah masuk. Kalau waktu sholatnya belum masuk, tidak boleh tayamum dulu. Jangan tayamum dulu maksudnya. Contoh, waktu sholat zuhur jam 12. Nah, kalau tayamumnya sebelum jam 12 itu tidak sah tayamumnya. Jadi harus sudah masuk waktu. Kenapa? Karena tayamum ini darurat, urusan darurat sehingga harus sudah sampai waktunya. Wa talabul ma'i, dan sudah mencari air, sudah upaya mendapatkan air, terus nggak dapat, nah baru boleh tayamum. Kalau hanya dugaan nggak ada air nih, kita tayamum, enggak, harus cari dulu tuh. Makanya juga harus sudah masuk waktu. Bahkan menurut para ulama, tayamum itu sebaiknya sholatnya di akhir waktu, untuk memberi kesempatan mencari dulu air. Apakah dicari atau beli? Maksimal ya. Ya maksimal. Untuk ukuran zaman sekarang ya banyak air mineral, air kemasan itu bisa dipakai. Kemudian warrohimu, yang keempat, ta'adzur istihmalihi, terhalang menggunakan air. Apakah air itu terhalang digunakan karena menyakitkan? Contohnya air kondisi dingin, kondisi dingin banget ya, cuaca dingin di sebagian tempat wilayah ada itu kondisi cuaca yang dingin sekali, sehingga kalau kena air itu bisa orang itu sakit. Kalau di Indonesia ini kan iklim tropis ya. Jadi sedang-sedang aja, dinginnya sedang, panasnya sedang. Tapi di beberapa tempat itu ekstrim, panasnya panas banget, kalau dingin banget. Tidak cerita di Mesir itu kalau dingin 7 derajat.
7 derajat itu apa ya? Dingin banget 7 derajat itu sampai pada pecah tuh bibir ya. Nah, kondisi orang tertentu yang khawatir dengan air yang dingin, cuaca yang dingin, boleh tayamum. Karena kalau dipaksakan menggunakan air, bisa-bisa badannya binasa. Ada sebuah cerita pada masa Rasulullah itu ada dalam sebuah perjalanan dalam musim dingin, ya, salah seorang sahabat malam-malam itu junub, mimpi junub. Nah, kemudian begitu subuh, menjelang subuh dia bertanya kepada teman-temannya, gimana? Aku junub nih, gitu. Sementara sekarang dingin banget, gimana? Apakah aku boleh tayamum? Nah, teman-temannya bilang, kami belum mendengar itu dari Rasulullah. Artinya belum ada Rasul mengatakan mendengar itu boleh tayamum. Akhirnya terpaksa dia itu mandi dulu. Dan itu dia ada luka di kepalanya, gitu kan? Ada luka di kepalanya. Kemudian mandi junub sampai orang itu mati karena kedinginan. Karena ada sakit juga di kepalanya, ada luka. Nah, cerita ini sampai kepada Nabi SAW menceritakan seperti itu. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian tidak bertanya kepada Nabi dulu? Obatnya tidak tahu itu harus bertanya. Jadi jangan menyampaikan hukum yang belum tahu. Kalau tidak tahu tanya. Mestinya dia itu cukup tanya. Gitu. Kata Nabi, mestinya dia itu cukup tanya. Jadi menggantikan mandi besar bisa tanya. Wudu juga tanya. Atau sulit mendapatkan, atau airnya ada, tapi sulit mendapatkan karena tadi ya, terhalang karena sakit banget atau dingin banget, atau tidak dingin, tidak cuaca tidak dingin, ada air tapi air itu dia mendapatkan susah. Umpamanya airnya ada di bawah jurang, sehingga kalau harus turun dulu membahayakan jiwa. Atau dia harus mendapatkan air dari satu tempat, sementara barang-barangnya nggak ada yang jaga, khawatir ada yang maling. Itu pun masuk dalam kategori dibolehkannya syarat air. Atau kalau dia pergi ke tempat air, di situ banyak binatang buas, ada empang, tapi di sekeliling empang ada ular. Nah, gimana tuh? Nah, itu termasuk yang terkategori sulit mendapatkan air. Kemudian wa'i wijazuhu ba'dal tolak, dan membutuhkan kepada air setelah air itu dapat, ya, dia butuh ke air untuk minum, gitu ya. Airnya dikit, airnya terbatas, nah, dia butuh untuk minum, ya, maka dahulukan untuk minum. Artinya gini, kalau air dipakai wudu kemudian habis sehingga dia bisa kehausan dalam beberapa hari, nah, itu dahulukan untuk minum. Bahkan sampai untuk minum binatang atau ternak itu harus didahulukan daripada untuk berwudu. Artinya kondisi seperti itu wudunya nggak ditayamum. Waturabut tohir, dan harus memakai debu yang suci. Jadi syarat-syarat itu 5, yang ada 5 syarat dibolehkannya tayamum. Pertama ada uzur karena bepergian atau sakit. Yang kedua, tayamum bisa dilaksanakan kalau sudah masuk waktu. Yang ketiga, sudah mencari air, sudah ada upaya berusaha dulu mencari air. Yang keempat, sulit memanfaatkan air, ada kesulitan memanfaatkan air. Yang termasuk juga air itu dibutuhkan untuk minum, untuk keperluan yang lebih urgent. Dan yang kelima syaratnya itu adalah tayamumnya itu harus memakai debu yang suci, tidak boleh debu yang najis. Tanah atau debu yang suci, maksudnya tanah atau debunya itu tidak terkena najis, tidak bukan bekas kencing orang, bukan atau kencing binatang, tidak ada kotoran yang najis. Nah, itu syarat-syarat tayamum. Waktu tohir, ya, debu yang suci, alladzi lahu gubarun, ya, di mana tanah itu ada debunya. Tanah ada debunya, jelas ada tepungnya. Fa'in khalaqahu jisun aw ramlun lam yujzi. Kalau tanah itu tercampur oleh kapur
atau oleh pasir maka tidak cukup. Jadi harus debu, tanah itu harus berdebu. Kalau pasir, batu nggak bisa. Termasuk ya, kita harus koreksi pemahaman. Dulu kita punya pemahaman, atau kadang-kadang orang punya pemahaman tayamum ada debu yang nempel di dinding aja bisa, atau di kendaraan, di jok mobil gitu. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Ya, jadi yang syarat tayamum itu harus dari tanah yang berdebu atau debu yang memang berasal dari tanah. Karena kalau di dinding mana, apakah mungkin ada debunya? Apalagi di atas pesawat terbang, kan? Jok pesawat terbang itu bersih banget, gitu kan? Jadi nggak bisa. Nah itu syarat tayamum. Berikutnya waqara iduhu, ya, rukun tayamum sekarang halaman 9. Waqara iduhu, ya, adapun fardu-fardu tayamum atau rukun-rukun tayamum itu arba'atu asya'a, 4 perkara. Ya. An-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama niat. Nah, niat ini niatnya tidak sama dengan udah saya bilang ya, niatnya itu yang bisa diungkapkan dengan kalimat nawaitu tayammuma, nawaitu tayammuma listibahatis sholat, listibahatis sholat. Tulisannya gitu. Nah, bacanya listibahatis sholat. Aku niat tayammum untuk agar dibolehkan sholat. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci kan gitu ya. Nah, mensucikan hadas itu kan apa? Dengan wudu. Wudunya nggak bisa, nggak ada air tentunya. Maka ganti tayamum. Nah, dengan tayamum ini jadi boleh sholat. Hanya saja tidak bisa meninggalkan hadas. Tayamum itu. Pertama niat wa mas'ul wajhi, kemudian mengusap wajah. Yang kedua, yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah. Wa mas'ul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga mengusap dua tangan sampai ke siku-sikunya, wa tartibu, dan yang keempat tadi berurut. Nah ini rukun tayamum yang 4. Rukun tayamum 4. Kemudian wasunanuhu, sunah-sunah tayamum salah satu asya, 3 at-tasbihatu, pertama bismillah atau membaca bismillah. Yang kedua wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wal muwalatu, dan yang ketiga muwalat. Muwalat itu berurut, nuli-nuli sunahnya. Nah, oke, sekarang praktek tayamum. Ya. Atau praktek tayamum gini. Ya. Jadi pertama media tayamum itu debu, ya, tanah debu, ya, yang suci. Katakanlah ini tanah ada debunya nih. Caranya ini. Jadi debunya kan cuma anggota badan yang diusap pada saat tayamum itu hanya 2, yaitu wajah dan tangan. Jadi debunya pertama niat, kemudian yang kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan, 4 tertib. Sudah ya wajah. Caranya gini, ya. Kalau mau menghadap kiblat bagus ya, menghadap kiblat. Bismillah, ya, pakai bismillah gitu, tepuk berdebu, ya, tepuk berdebu. Mau langsung boleh, ya, mau ditepukkan dulu boleh, biar tipis makanya debunya, jangan lepotan banget, ya, ditepuk gini. Ada yang seperti ini, ada yang begini juga boleh, ya. Nah setelah itu sambil niat, ya, diusapkan ke wajah, ke atas dulu baru ke bawah, ya. Atau begini boleh. Asal saja, tidak seperti dengan wudu. Kalau wudu kan harus rata gitu ya, sampai ke jenggot-jenggotnya harus gitu ya. Kalau tayamum ini ada kayak semacam casing boleh gitu ya. Ya, ada misal. Nah, sekali aja. Segitu aja. Nah, kemudian ketemu lagi ke debu yang lain. Ada yang bilang harus beda debu, beda tempat gitu ya. Beda tempat. Kenapa? Karena mustakmal gitu ya. Sebenarnya tidak ada pembahasan mustakmal dalam hal debu. Pembahasan mustakmal kan adanya di air ya. Oke, tepuk lagi, ya. Nah, kemudian untuk tangan tuh, ya, untuk tangan. Cara tangannya begini. Tangan kanan dulu yang diusap, ya. Pada tangan kiri, ini udah ada debunya, ya. Tempelkan ini jari tangan kiri, ya,
ya ditempelkan ke punggung tangan kanan. Tangan kiri bagian dalam ditempelkan ke punggung tangan kanan. Gitu. Nah, gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Jadi ujung-ujungnya ini harus sama gitu. Nah, gitu ya. Sama tuh. Nah, begini. Ya, nah saya berdiri dah begini. Gini tuh ya. Jadi setelah ini yang kiri tempelin ke ujung tangan kanan. Tuh. Praktekin biar yang bisa. Nah, setelah itu ini tarik ke bawah. Tangan kiri tarik. Sampai siku. Nah, sampai siku itu tuh. Ya. Setelah itu, nah yang ini masih ada debunya nih. Ya kan? Nah, ini yang debu ini buat ngusap bagian kanan, bagian dalam tangan kanan. Ini setelah ini pindah ke sini. Nah, gitu. Gini. Jangan pakai gini, karena yang ini bagian ini udah dipakai ini punggung. Nah, sekarang gantian yang ininya tuh. Tarik ke atas. Ya. Nah, sampai sini sampai pergelangan. Pergelangan. Nah, kemudian jempol ini nih kiri, ya, ditumpangin ke jempol yang kanan. Tuh, gitu tuh. Ya. Jadi istilahnya tadi kan jempol belum kena nih, ya. Belum kena debu nih jempol nih ya. Nah, dikenainya nanti belakangan. Gitu. Nah, jempol ya. Tuh, udah kanan tuh. Sekarang gantian tangan kiri. Kan ini ada debunya nih. Udah debu kan udah ya. Gantian. Begini. Turunin. Kemudian balikin. Nah, jempol ikutin lagi tuh. Gampang ya? Ya. Bisa kan? Karena kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu udah selesai, kayak mau begitu sikat, gitu kan? Tepuk, ya sambil ada yang terbuka, tepuk lagi, kemudian gini, set, nah terus gantian, set, nah selesai, boleh sholat, ya setelah kalian itu boleh. Tinggal urut kita, tinggal urut ya. Oh, tinggal urut sih. Bakalan tayamum belum nih? Nah, sedikit. Terusnya bakalan tayamum. Nah, walladzi yubtilu tayammuma. Adapun hal yang membatalkan tayamum itu salah satu asya, ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, ma'abtolal wudu'a. Semua hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Tentu wudu batal, tayamum juga batal. Memegang bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah batal, tayamum juga batal. Tidur, terentang, batal wudu, tayamum juga batal. Pokoknya semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang pertama. Berikutnya yang kedua yang membatalkan tayamum adalah waru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Dan dia melihat ada air sebelum dia sholat. Sholat tayamum, katakanlah tayamum di rumah gitu ya. Kemudian berangkat ke masjid mau sholat, begitu di tengah jalan hujan, kan ada air tuh. Nah, boleh wudhu pakai air hujan, batal tayamumnya otomatis ketika itu. Atau ketika jalan itu tiba-tiba ada yang jualan aqua, nah, beli aqua, batal tayamumnya. Yang ketiga, kalau sudah sedang sholat, ada air hujan gitu, kedengeran ya, sedang sholat nih, tiba-tiba darahnya berhudul, nah itu terusin sholatnya. Kalau sudah mulai sholat itu, udah terusin sholat. Gitu ya. Jadi kalau yang membatalkan itu kalau ada air atau melihat air sebelum sholat. Warriddatu, ya, warriddatu, dan yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah murtad. Murtad itu batal. Sedikit lagi, wasahibul jabair, ya. Adapun orang yang punya perban, yang punya luka kemudian diperban, gitu ya, itu maka solusinya adalah yang sahu alaiha. Dia boleh mengusap perban itu ketika wudhu, ya ketika wudhu, gitu kan. Ada perban, ada luka, kemudian ada perbannya, katakanlah segini perbannya nih, gitu kan. Nah maka wudhu aja deh, wudhu, gitu kan.
kan? Kemudian yang bagian perban itu diusap. Jadi kalau tangan kan dibasuh ya, airnya mengalir. Nah, pas yang bagian perbannya cukup diusap, ya. Artinya diusap itu nggak harus basah gitu kan, cukup seperti mengusap kepala. Gitu. Boleh dia mengusap perbannya, wayatayammamu, ya. Dan kemudian tayamum dia. Wayusoli, kemudian setelah itu sholat. Walang ada ta'alaihi, dan tidak perlu mengulangi sholat. Ingkana awaluma ala tuhrin, apabila dia memasang perban itu dalam keadaan suci sebelumnya. Wayatayamma likuli faridotin, ya, seseorang harus tayamum setiap dia akan melakukan sholat fardu. Bedanya antara wudu dengan tayamum itu, kalau wudu itu kita bisa sholat zuhur dengan wudu itu, kemudian belum batal sampai asar, sholat asar, sampai maghrib masih belum batal, sholat maghrib bisa tuh dengan wudu. Tapi kalau dengan tayamum hanya berlaku satu fardu. Tayamum, kemudian sholat zuhur, kita asar nggak boleh, harus tayamum lagi. Tapi kalau sunah-sunahnya boleh. Wudu, kemudian sholat zuhur, ya, tayamum zuhur. Setelah itu sholat sunnah ba'da zuhur, Al-Qur'an boleh. Kemudian mau sholat apalagi juga boleh, baca Quran boleh. Tapi begitu asar, nah tayamum lagi. Bedanya gitu, antara wudu dengan tayamum. Adapun untuk sholat wayusolli yang ditayamum min wahidin masya min nawafil, dan dia boleh sholat nawafil, sholat apapun banyaknya dengan satu tayamum boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu satu kali fardu saja, tidak boleh fardu dua. Karena perkara yang lain boleh dengan sholat jenazah. Setelah sholat waktu habis, karena yang musaf perban itu nanti ada tambahan lagi. Jadi setelah dia wudu, kemudian setelah dia membasuh tangannya, kemudian mengusap perban, setelah itu dia tayamum. Setelah tayamum dia lanjutkan wudu. Ada repot kan? Nah makanya besok dia Allah dan besok. Ada pertanyaan, monggo. Udah, ada pertanyaan enggak? Ustaz, tadi kan katanya tayamum harus di akhir waktu sholat. Kalau harusnya itu sudah masuk waktu. Tapi mengerjakan tapi sebaiknya sholatnya itu kalau dengan tayamum itu di akhir waktu. Apa artinya? Untuk mencari dulu air itu berkesempatan. Terus bagaimana ketika misalkan kita mendapatkan air nih, sudah ada air cuma akhir waktu air, maka harus dicari dulu. Nah, carinya ini harus maksimal gitu kan. Artinya sampai ujung waktu gitu kan, maksimalnya. Tapi kalau memang penyebabnya itu karena dingin banget ya sehingga dia memberikan sakit, itu mah boleh sejak awal gitu kan. Istilahnya itu udah bentuk kan. Gitu kan. Tidak ada peluang untuk mencari dulu kalau itu bukan emang udah jelas penyebabnya adalah karena sakit gitu kan, atau karena khawatir sakit. Beda gitu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita doa dengan baca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, semoga khusus kepada sahih di hadal kita ya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkatnya serta pahala yang besar atas kita dan berdoa khusus Nabi kita yang sangat bermanfaat ini. Hadirinnya Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.